Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul 'azim. Kaifa halukunna? Hal antunna bi khair? Khair Bu, alhamdulillah. Ada Bu Najiha juga hadir. Bu Yanti hadir. Hadir Ustaz. Bu Lina hadir. Bu Tati juga hadir. Bu terutama Bu Sri yang paling istiqomah hadir. Alhamdulillah. Burian nggak hadir nih Burian. Kenapa? Belum datang. Iya. Baik. Coba dibuka buku kita halaman 61 di buku Ibu, buku Nahu halaman 61. 61. Halaman 61. Isim 61 ya, Ustaz. Halaman 61. Sudah ketemu? Tunggu. Assalamualaikum. Salam. Tuh baru diomongin sama Bunda. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya suara saya ya? Kok Oh. kecil Ada. banget ya? Aduh, masa hilang sih? Enggak, ini aku kecil banget. Habis Gedein. nelpon. Bentar aku keluar dulu Volumenya ya. gedein, Bentar. Burian. Hah? Udah dipolin. Ustadz, aku coba keluar dulu ya. Ya, lewat pintu belakang aja. Baik. Sudah ketemu Bu, halaman 60. Sudah, Ustaz. Bab kedua isim yang mansub. Setelah kita bicara isim-isim yang majrur, ya kan? Beberapa Ya. pekan yang lalu kan kita bahasanya isim majrur terus, Iya. ya kan? Sampai isim majrur itu kan ada 7. Kalau ingat juga. Iya. Yang pertama, Ya. kalau ingat isim-isim Lupa. yang majrur itu pertama fa'il, Fa'il. kedua naibul Naibul fa'il. ketiga mubtada, Ketiga mubtada. keempat Khobar mubtada. kelima Isim isim ka'ana. keenam Ina. khobar ina. ketujuh Sawabi. wah Bu Sri doang yang jawab, berarti yang Iya, ingat cuma ini aja, cuma itu aja, Ustaz. Kesananya, kedalamannya belum. Cuma itu, nah itulah ilmu. Ibu harus kunci isim-isim yang marfu 7. Minimal Ibu bisa menyebutkan namanya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua, isim-isim yang mansub. Tuh. Oke. Isim-isim yang mansub. Sebenarnya isim-isim yang mansub ini sebagaimana tertera di sini ada 12. Bahkan sebagian bilang isim-isim yang mansub itu ada 15. Di sini ditulis ada 12. Kalau isim-isim yang marfu aja 7, berarti kalau isim-isim yang mansub ada 12 di sini. Jadi 19. Nanti kita pakai yang 15. Jadi 22. Tapi walaupun 12 itu, kita tidak bahas semua isim-isim yang mansub. Oh. Hanya kita bahas mungkin nggak banyak. Seperti itu, kalau di tingkat dasar nggak usah banyak. Yang paling pokok saja, atau yang sering muncul saja pada isim-isim yang mansub. Isim mansub yang pertama, itu maf'ul bih. Halaman berapa Ustaz? Maaf. Halaman 61 buku Nahu. Warna biru atau hijau atau merah? Hijau muda. Enak yang muda-muda ya. Iya, enakan yang muda Ustaz. Amat sih. Kalau yang tua, kalau yang tua keempat Ustaz. Baik. Nah,
Yang pertama maf'ul bih, al-maf'ulu bihi. Lebih. Maf'ul bih. Apa sih maf'ul bih itu? Isim Itu objek ya? Ob- Isim Objek maksud di kita. sini isim Betul. maksud yang dikenai suatu pekerjaan. Ya, dalam kurung Objek. namanya apa? Al-maf'ulu Al-maf'ulu bih. Ih, objek. Ini saya yang suka bingung nih Ustaz nih. Kenapa? Arti pegangan Bunda, apa tuh? pegangan. Iya, Pegangan. soalnya kadang maf'ul bih apa sih gitu, kadang-kadang terus apa ya gitu. Terus objek itu yang bagaimana sih gitu. Objek itu adalah isim atau apapun itu yang dikenai suatu pekerjaan. Contoh gini sederhana. Saya makan nasi. Mana objeknya? Nasi. Objek nasi. Berarti nasi itu dikenai pekerjaan. Betul? Nasi dikenai apa? Pekerjaan. Dikenai pekerjaan kan? Oh iya. Anak itu bermain bola. Mana objeknya? Bola. Bola. Ibu memasak nasi. 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 Emang nasi bisa dimasak, Bu? Beras. Beras jadi nasi. Nah, yang dimasak itu beras, bukan nasi. Kalau nasi kan udah jadi. Ya. Dari kecil ketemunya begitu ngomongnya. Nah, seperti itu. Itu kalau dalam balago tinggi yang diakalin itu. Yang disebutnya nasi, tapi yang dimaksud Beras. beras. Saya, ibu memasak nasi. Oke, padahal nasi sendiri udah matang, ngapain dimasak? Baik, itu mah cuma alibi aja ya, Bu. Kemudian begini, contoh lagi. Orang itu membangun rumah. Mana objeknya? Rumah. Saya membaca Al-Quran. Al-Quran. Ayah mencari nafkah. Cari duit. Ya. Kemudian contohnya, ibu menyayangi anaknya. Anaknya disayangi. Ya. Ibu Sri tersasar. Yang tersasar. Ada nggak objeknya tuh? Tersasar. Loh, Bu, nggak ada. Nggak ada. Yang Pintu. tersasar. Saya tidur di kasur. Ada objeknya? Kasur. Oh, bukan, kan ada di-nya. Ah? Bukan objek. Ada apanya? Kan ada di-nya. Oh, ada di. Oh. Ini bukan nggak perlu objek gitu. Ya, anak itu berenang di kali. Ada objeknya. Di-nya itu kan kata sambung itu ya, kata itu ya. Di kali itu anak itu berenang di kali. Ada nggak objeknya? Objeknya anak ya? Loh, anak pelaku malah. Pelaku. Dikali. Di kali, kalinya kali Malang atau kali Tahu deh. Kali deras. kali deras? Hmm. Di kali bukan objek. Kenapa Ustaz? Kan itu ke tempat, itu keterangan tempat. Jadi Nah, gimana? itu bahasa Indonesia keterangan tempat. Jadi bedakan antara objek dan Keterangan tempat. keterangan. Kalau Nah, keterangan kalau itu pasti ada di-nya dong. Ustaz, Iya. jadi objeknya yang mana Ustaz? Nggak ada. Nggak ada, jadi keterangan tempat ya Ustaz. Iya, jadi kedengarkan nih penjelasan Ibu, katakan kalau ada objek, katakan sebuah objeknya. Kalau tidak ada, bilang tidak ada ya. Berarti kalau ada tempat tidak ada objeknya. Nggak begitu. Nih, coba ya, nih contoh saya dengarkan ya. Jadi dia itu isi makan gitu ya Ustaz maksudnya. Nah, itu penjelasan ini, konsepnya bahasa Indonesia dulu pahami ya. Misalnya, saya kasih tahu lagi, misalnya lagi. Ibu Sri mengendarai mobil. Ada objeknya? Ada.
Mana? Mobil. Mobil. Ibu Rian pergi ke Bandung. Ada objeknya? Bandung. Nggak ada. Ke Keterangan Bandung itu apa tempat. ke Bandung? Keterangan tempat. Oh, hebat. Yang suka berjalan-jalan. Bisa aja. Minggu lalu kita pergi ke Marunda. Ada objeknya? Enggak ada. Nggak ada. Kami menaiki perahu. Ada. Ada. Perahu itu besar. Ada. Mana objeknya perahu itu besar? Perahu itu besar. Enggak ada. Nggak ada. Nah, besarnya apa tuh, Ustaz? Keterangan. Predikat. Predikat. Oh, predikat. Jadi paham nggak sampai sini? Objek itu paham? Sampai sini objek. Kalau Objek. dia nggak memakai kata itu ya. Iya, objek itu adalah sasaran. Apa sasaran yang dikenai Sasaran penerima. pekerjaan? Berarti objek itu tanpa ada di ya Ustaz ya? Tanpa ada kata sambung gitu ya? Nggak boleh kalau sudah di itu pasti keterangan maknanya. Ya. Itu bahasa Indonesia mengajarkan kita itu. Sekarang kan bahasa Arab ya, Bu. Kita bahasa Arab. Nggak jauh dari bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga punya objek. Hanya saja dalam bahasa Arab, objek itu dinamakan al-maf'ulu bihi. Apa namanya? Al-maf'ul bih. Maf'ul bih itu wajib mansub. Tanda mansub itu dengan fathah. Kita ambil contoh. Idrib al-kalba. Pukullah anjing itu. Idrib. Mana objeknya? Anjing. Anjing. Al-kalba. Al-kalba. Oke, Pertanyaan saya, mana fiilnya? Idrib. Idrib. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana fa'il? Iya. Enggak ada. Idrib itu kamu. Idrib. Tak tersembunyi. Jo, hebat. Berarti di dalam idrib ada lihat setiap ada seseorang. Setiap ada fiil pasti ada fa'il. Pertanyaan saya sekarang, idrib itu fiil bukan? Fiil. Fiil. Fa'ilnya mana? Ya kelihatan. Tidak kelihatan. Mutasir Tidak apa mutasar sih, Ustaz? Mustasir. Mustakir, bukan Mustakir. apa? Bukan fakir, bukan. Kalau fakir mau orang Mustakir. miskin. T-nya 2 ya. Mustatir, tatir. Ingat tuh kata tati. Ada Bu Tati di sini. Ada tati. Iya. Mustatir. Ya, ada itu mustatir. Tersembunyi. Jadi di dalam idrib ada anta. Oh, anta ya, karena idrib itu fiil apa tuh? Amr. Fiil amr atau fiil maudhi? Fiil madhi. Iya kan Idrib dia. fiil amr. Fiil madinya kan. Iya, idrib itu fiil maudhi atau fiil mudhari, Bu Rian? Idrib. Oh, Idrib. Fiil maudhi atau fiil mudhari? Gak ada itu jawaban dua-duanya berian jebakan. Gak ada amr. Mas, Bener kan? Nah, iya, Oh, makanya iya, tanya. kan pakai lah, ya, Ya, iya. coba, maka saya tanya Bu Sri. Bu Sri, idrib itu fiil mudhari kan? Pakai lah itu kan amr tuh. Ustaz. Jawabnya kan. Ustaz nih bikin bingung. Idrib itu kan berarti bisa jawab. amr kan dalam Coba. pembentukan PL amr kan dari Pertanyaan mudhari. saya cuma bilang begini. Idrib itu fiil mudhari kan? Iya, Kan. Ada. idrib Bukan. kan lah Kan. Jadi fiil apa dia? amr Amr. Taunya dari mana? dari itu amsah apa? Amsah apa? Hamzah. Iya. Ada hamzah wasal terus
Puasa. Ada apa tuh? Ada Sukun, anja, sukun. Sukun. Ada terus sukun. terakhir sukun, Berarti fiilnya fiil amar. fil amar. Kalaupun dia fil amar, pasti butuh fa'il dong. Ya, Karena prinsipnya setelah fiil pasti ada fa'il. fa'il. Pertanyaannya fa'ilnya mana? Kan gitu. Saya tanya sekarang, fa'ilnya mana? Fa'ilnya Kayaknya nggak tersembunyi. kelihatan. Fa'ilnya tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan berarti bukan berarti tidak ada kan? Ya, tersembunyi. Pertanyaannya fa'ilnya siapa? Iya. Kamu. Kamu. Anta, iyo, anta, Iya. antum. Ya, sebenarnya bahasa lengkapnya kamu pukul anjing itu. Ya, kita suruh dia. Nah, maka di dalam idrib itu ada fa'il yaitu anta. Maka sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, kemudian sudah ada maf'ul bih. Jadi pembahasan kita yang ini nih. Maf'ul bih. Nah, karena bahasa Arab identik dengan harokat, maka bermainlah dia harokat akhir. Oh, kalau maf'ul bih tanda dia mau mansub, tandanya dengan Fathah. fathah. Boleh nggak saya bilang begini? Idrib al-kalbu. Boleh? Enggak. Enggak Nggak boleh. Atau idrib al-kalbi. Boleh? Tidak. Tidak. Alasannya kenapa? Ya kan dia maf'ul bih. Iya, kan dia maf'ul bih. Maf'ul bih wajib Fathah. mansub. Tanda mansubnya dengan Fathah. Fathah. Tapi Betul. Ustadz itu selalu pakai alif lam ya? Oh, enggak harus. Kalau pakai alif lam itu menunjukkan bahwa anjing kan banyak nih anjing nih. Maka yang diperintahkan itu pukul anjing itu. Anjing yang itu aja tuh. Dari sekian banyak anjing umpamanya, jangan dipukul semua. Anjing yang itu, yang sudah dimaksud. Itu pakai alif lam. Tapi kalau tidak pakai alif lam boleh nggak? Boleh. Misalnya idrib kalban. Pakai itu tanwin jadinya. Iya, pakai tanwin fathah, tetap pakai fathah kan. Ntar kita coret-coret ya di Microsoft-nya. Sekarang kita contoh kedua. Aktulu al-ba'udata. Saya sedang membunuh nyamuk. Kejam ini dia. Tidak berperi kenyamukan. Oh, mana fiilnya? Aktulu. Mana failnya? Alif. Ngumpet. Iya, failnya ketutupan. Ngumpet lagi. Ngumpetnya di mana? Di Kebun bawang. aktulu. Hah? Di Iya. aktulu. Dulu Sekarang saya mau tanya lagi, aktulu itu fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr? Amr. Bukan. Madori ya Pak? Bilang modore. Kalau kata Bu Sedang, Yanti iya, fi'il, kalau kata Bu Yanti fi'il Modore. fi'il Madura. Ustaz, itu mazhul. Ya Ustaz. Kata Bu Rian majhul. Nah, Mudore. itu yang sedang bingung Ustaz. Madura ya? Madura. Madura. Merubah kata Arab didenda. Masih Bu Yanti. Bu Yanti Bu fotonya Yanti mana? bilang fi'ilnya fi'il Madura. Dia bilang begitu gimana? Iya benar. Madori. Madori, dia bilang. Enak ikan dori. Madori atau mudori? Modore. Madura aja lah yang gampang. Mudori. Jadi aktulu tetap fi'il mudhari, kan artinya sedang, Bu. Ya kan? Oh, berarti itu. Itu kan fi'il deh tuh, kayak fi'il. Fa'ilnya mana? Saya mau tanya fa'ilnya sekarang. Ini mudori. Tidak tampak. Fa'ilnya mana? Failnya tersembunyi di balik Tersembunyi. Ana. Kalau tersembunyi di dalamnya siapa? Ana. di Ana. dalam.
Nah, sudah ada fiil, sudah ada fa'il, kok banyak yang tersembunyi. Ah, ini kaitannya dengan ilmu shorof ya. Sekarang al-ba'udhata, apa kedudukannya dia? Objek. Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih wajib mansub. Mansub Tanda mansubnya dengan patah. fathah. Aduh suka lupa-lupa itunya kata-kata Boleh nggak itu. kita bilang aqtulu al-ba'udhatu? Boleh? Apa? Aqtulu al-ba'udhatu. Boleh? Enggak boleh. Enggak. Boleh. Ba'udhata? Iya boleh. Boleh begitu. Ada masuk. Iya, al-ba'udhati. Enggak Enggak. boleh. Ah, berarti ibu udah paham. Tuh. Orang ngikutin doang. Alhamdulillah. Filenya ada di mana, Pak? Nah, failnya ada di mana? Ngumpet kata Bu Sri tadi. Ngumpetnya kemana? Nah, di dalam aqtulu ada anak. Bu Sri senang banget ngumpetnya. Iya enak kalau jadi nggak kelihatan. Di dalam aqtulu ada anak. Kok bagaimana kita mengetahui di dalam aqtulu ada anak? Padahal nggak kelihatan dia. Dia nggak suka popularitas berarti ngumpetnya. Takut Kan di- mentok, Bu. Itu Nah. kayak Bu Dia Yanti Hamzah. ngumpet Dia tuh di Hamzah. dalamnya ada. Itu Hamzah. Ini doang. Ngumpetnya di Hamzah, Bu. Nah, enggak ngumpet di Hamzah. Ngumpetnya di dalam aqtulu. Ya Aktul. Taunya dari mana anak? Ah, taunya indikasinya dikasih tahu, oh ada Hamzah di depannya. Oh iya iya. Oh, gitu. Iya. Oh, bulat. Sekarang kalau kita tasrif kan gini Bu, tasrif ya. Ini mau kita ke sorop dulu sebentar. Iya. Ini aktulu itu berasal dari kata kotala ya. Kotala yaktulu. Dulu. Kita tasrif ke bawah. Yaktulu, yaktulani, yaktuluna. Taktulu, taktulani, yaktulna. Anta taktulu, taktulani, taktuluna. Taktulina, taktulani, Nih taksona. taktulna. Kalau saya anak aktulu tuh. Kalau kami naktulu. Wow, berarti aktulu itu di dalamnya anak. Taunya dari mana? Kan saya sudah hafal tasrif gitu. Saya nggak hafal tasrif sih. Saya nggak hafal tasrif baik kalau seperti itu. Dikasih tahu di petunjuknya di depannya ada hamzah. Tuh, Ustaz, gimana? kalau uktulu jadi kamu ya? Kalau uktulu bisa jadi dibunuh. Saya dibunuh uktulu. Bukan, kalau yang fil amr. Oh, film uktul. Uktul, oh iya, bedanya situ ya. Uktul. Iya, iya, iya. Ya. Nah, gitu ya, Bu. Contoh ketiga, syaribtu al-qahwa. Saya minum kopi nih, saya contoh ini. Syaribtu al-qahwa nih. Saya juga minum. Ya, syaribtu al-qahwa. Ini ini kalau qahwa namanya nih, qahwa. Mana qahwa? Wah. Aduh, bismillah, Ustaz. Kopi. Qahwa itu kopi. Kopi. Enak bener ngopinya. Nah, Ini ngopi beneran loh. air juga ada, air santri itu ada. Itu susu, teh manis. Oh, lengkap. Udah Tahu kayak sesajen Apa, aja. Pak? Sesajen tuh, Ini disajen. apa nih? Combro, Bu, combro. Wow. Nggak nyambung itu cabai sama kopi. Bakwan, Pak, bakwan. Nggak ada, Bu. Tahu Lengkap. aja Bu Yanti. Ada. Tuh, itu apa tuh, aduh, Ustaz bikin Lengkap ngiler amat aja. itu. Pamer. Ada. Jangan pamer. Tahu Jangan nggak bagi-bagi. Tapi Nggak bagi-bagi pamer doang. iya. Uduk itu nasi uduk. Baik, itu nasi uduk. Ada lagi nih. Tuh, ini apa nih? Full Apa pen, itu? pensil. Nah, iya, orang belajar harus pakai pensil. Baik, berikutnya. Ini syaribtu al-qahwa. Saya minum kopi. Mana yang jadi objeknya? Kohwa. Kohwa, Ah, kohwa. Kohweta. Tuh. Fiilnya mana fiilnya? Seribu.
Syaribtu. 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 Failnya mana? Tu ya Ustaz. Iya, failnya tuh bagus. Kok tahu failnya tuh? Oh, udah di mana? Tasrif. Dari tasrif. Ini film Mahdi ternyata. Syariba. Coba kita tasrif ya. Syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna. Nah, Syaribta, syaribtuma, syaribtum. Tum. Syaribti, syaribtuma, syaribtunna. Syaribtu, Tu. syarib. Anak. Berarti anak ya. Berarti anak tuh. Enaknya kalau belajar tasrif begitu. Manfaatnya tuh ya kita hafalin. Pak, nanti kita Tidak diajarin apa-apa. begini kan Pak, sorof Pak. Iya, nanti kalau sudah selesai. Jangan nih sorofnya. Mm-mm. Rabu Rabu ya, aja. Air rebo, sarap, itu Soalnya campur-campur. ini ada kegiatan lain. Oh, Ya. Oh. baik. Air rebo, Nah, sarap. ini contoh begitu tuh. Nah, sekarang kita tulis. Ya, buku kita penjelasannya cuma segitu doang. Maka di sini kita buat catatan. Ini hari tanggal Tanggal berapa ya? tanggal Apa nih? Apa nih? Tanggal 7. 7 7 November. November November 2022. 22. Oh, bentar lagi 22. Oh, subhanallah. Ulang tahun nih Gusri besok. Tahu aja. Iya. Tahu saya. Isim mansub. Itu kalau di buku gitu doang. Keterangannya kan sederhana kan di buku. Iya. Kita jelaskan dulu. Apa itu isim mansub? A di sini A. Ini Apa? A Aku lebih. isim mansub. Keterangannya dulu, pengertiannya. Mansub. Isim mansub itu adalah, kelihatan ya Bu? Kelihatan. Isim yang Diakhiri. Berarti objek. adalah isim yang perubahan harokat akhirnya dengan fathah. Titik. Selain dengan fathah, bisa juga dengan huruf ya. Ini keterangan tambahannya aja. Huruf ya untuk isim musanna. Karena sudah belajar kemarin kan? Sudah lupa lagi. Nah, kemudian musanna atau jamak mudzakkar salim. Dengan apa lagi ini? Dengan kasroh. Jika untuk isim jamak
Kok Jamal sih? Jamak kali. Iya, jamak. Itu yang atas. Mana? Itu Jamal Mudakar. Aduh. Bener-bener. Ustadz nama orang tuanya Bentar Mujakar ya. namanya. Astagfirullah. Ingatnya Ustadz apa? nama orang tuanya Mujakar ya. Iya. Musana pakai T nggak Ustaz? Mana? Musana pakai T kan? Ya, Sana. Oh, Sa- gitu. bukan. Ayo lo dikoreksi semua loh. Sana. Soalnya kata Ustaz harus benar. Dengan Bener dah kalau gitu. T-nya bukan di depan, Pak. Apanya? Musana. T-nya di depan. Oh, TS. iya. Ini ejaan Indonesia ya. TS. Ustaz pikirannya gimana sih ini ngaco terus? Mutana. Jamak muannats salim. Dan Bu Rina masih ketinggalan di perkampungan ini. Di perkampungan Pitung. Marunda. Oh, keingetan Oh. kemarin kali. dan alif. Mudzakkar. Ini alif nih. Dengan kasroh. Alif. Saya mesti dicatat nih sambil belajar nih kayaknya nih. Emang Iya. ntar kalau itu udah males. Mesti di. Kalau semua print udah males. Oke, nulisnya pelan-pelan Ustaz ya. Sebelum dicatat ini. Kadang-kadang udah dinaikin ke atas belum selesai. Kagak sabaran ya. Gak sabaran katanya. Kata. Iya. Dan alif. Jauh banget ya spasinya. Itu emang udah belajar Asmaul Qomsah, Ustaz? Belum kan? Belum. Enggak, Oh, itu sekedar ini ada aja. tuh Asmaul Qomsah. Baru keterangannya doang ini. Heeh. Jadi isim mansub itu apa? Sim. Isim yang perubahan Perubahan harokat akhir. perubahan Ayo. harokat akhirnya dengan fathah. Nah, Tuh gitu aja dasarnya gini ya. pemahamannya. Dengan Hah? dengan fathah. Tapi selain dengan fathah, Dengan huruf ya. dengan huruf ya juga. Dengan apa lagi? Dengan Untuk kasroh. isim Dengan apa lagi, Bu? kasroh untuk isim muzakkar salim. Nah, Terus alif tapi di kelas dasar ini paling kita bahasnya yang Ya. fathah saja. oh, fathah. Tuh. Kenapa begitu Ustadz? Enggak sekalian di situ kan ada fathah, udah fathah, ada iya, ada kasroh. Enggak, takutnya itu pusing. Kalau nggak pusing saya lanjut. Kalau nggak pusing saya lanjut. Makanya belajar emang pusing. Benar. Dengan alif bukan dan alif kali itu. Dan Untuk tak dengan alif. Oh, dan dengan alif. Iya dong. Tuh. Ntar dulu Ya. sebentar deh. Ya baru ditulis Alif. dengannya. Iya. Selain dengan fathah bisa juga dengan huruf ya. Oke. Oh. Untuk isim musana atau jamak mudzakkar salim dengan kasroh. Komanya dengan kasroh kan tandanya? Mm-mm. Berarti komanya di belakang kasroh dong. Nah, Jangan dengan lupa kasroh kali. untuk isim jamak muannats salim. Ini enggak koma. Ya, orang Untuk yang muanas komanya pindah ke kasroh. Enggak dong, benar. Udah benar ini bahasa Indonesia yang baku nih. Ahli bahasa Indonesia tuh ada Bu Tati. Udah benar. Nih ya, Ntar dulu selain dengerin. dengan fathah, bisa juga dengan huruf ya untuk isim musanna atau jamak mudzakkar salim, koma. titik. Koma. Dengan kasroh untuk Jamak muannats. salim. ya, untuk isim jamak muannats salim. Dan dengan alif untuk asmaul Qomsah. Asmaul Qomsah apa sih, Pak? asmaul Nanya qomsah udah, itu nanya saya. Ntar ya saya jelasin. Dah, pegang dulu. Gini aja deh. Untuk kelas dasar pemahamannya lah kalau mansub itu tandanya dengan fathah. Itu aja. Nanti kalau ada yang enggak selalu, nah Ibu bisa jabarin, oh iya ya, selain dengan fathah bisa juga dengan ya, gitu ya. Kita ambil contoh.
Nah, ini pengertiannya dulu dah. Jadi mansub itu apa? Mansub tandanya dengan fathah. Iya, isim. Harokat akhirnya dengan fathah. Iya. Ya, isim yang perubahan harokat akhirnya dengan fathah. Terus isim-isim kedudukan, isim-isim mansub. Apa saja sih kedudukan isim-isim mansub itu? Pertama, biar urut nih. Apa namanya? Lebih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Dalam kurung ob. Yang kedua apa? Halo? Berharokat fathah ya. Yang kedua apa? Oh, baru diem aja. Nggak tahu ya, Bu. Yang kedua apa? Yang kedua di situ apa di buku kita? Oh, maf'ul bih. Maf'ul bih. Ulfih. Iya. Maf'ul. Yang ketiga khobar kana. Nggak ada. Ada kan sini kan ada 12 di situ disebutinnya. Ya kan? Baru 2. Enggak di Yang ketiga apa Ustadz? khobar kana. Oh, nggak ada di bukunya. Memang enggak ada, cuma ditulis 12 coba baca dah. Karena ini masih kelas dasar, ini cuma sekedar ini. Ada 12 keadaan, cuma nggak di keadaan. Nah, ini dia sama. Berarti harus dicatat lah. Nah, iya. Khobar kana ya. Terus di situ memang tidak dijelaskan karena dia pikir masih dasar, nggak usah lah gitu. Yang harusnya tadi pakai angka ini lebih enak. Iya, maksudnya saya mau bilang gitu. Kok Ustadz lagi sih angka aja 1, 2, saya mah angka ditulis di buku. Ya, nggak bingung. enakan ngikutin Burian kayaknya. Nggak sesat. Ustadz berarti ini hampir sama isim marfu dong yang kemarin ada 7. Oh iya, bukan ada 7. Cuman dia nabiul fa'il dia maf'ul bih. Khobar kana, khobar isim kana sama. Dulu. Ngaco deh. Ustadz lagi ngaco ini kenapa apakah gerangan Ustadz? Nggak ada apa-apa. Dari tadi tulisnya salah mulu. Nah, ini deh. Ini udah jadi tuh. Ya kan? Maf'ul bih belum diterangin ya. Iya kan, kita satu dulu yang kita bahas hari ini. Aduh, penghapus mana tadi? Aduh, Ibu naruhnya di mana? Ustaz sih gonta-ganti ininya. Tuh, maf'ul bih, maf'ul fih, khobar kana, isim kana, Isim terus maf'ul. Ini maf'ul, banyak kan maf'ul ya. Maf'ul mutlak. Pernah dengar? Pernah. Hah? Maf'ul Pernah. li ajli. Maf'ul mutlak pernah dengar Ustaz. Li ajli. Maf'ul apa itu? Li ajli. Iya. Banyak banget ya. Iya. Maf'ul ma'ah. Li ajli. Lagi ya. Maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak.
Dorok Aku udah. semua. Berapa lagi? 5 lagi ya, Bu? Saya sebut ya. Yang kalau di Ajis itu yang gimana, Ustaz? Nanti dijelaskan satu-satu aja kita, Bu. Yang 7 apa, Ustaz? Hah? Yang 7 apa? Itu maf'ul ma'ah. Maf'ul banyak ya. Bentar, Bu ya, bentar. Saya ingat-ingat. Ini apa ya? 2 lagi, bentar. Ya Allah ya Rabbi. Amin. Udah kebanyakan jalan-jalan sih. Mm-mm. Tapi setiap hari ada aja undangan, Insya Allah. Yang Hal. Kemudian tamyiz. Nah, tamyiz. hal itu apa, Ustaz? Nanti dijelaskan kalau sudah itu. Tamyiz. Kemudian baru berapa nih? Munada. Waduh. Itu mah balago. Nah. Munada. Kemarin munada, munadi. Munaro ada. Menaruh lagi di ini pergi ke pasar, Ustaz. Iya. Isim la. Ketamyi aja, nggak pakai i. Tamyiz ini Ya, saya udah hapus. jadi hapus. Kenapa mudah ada nggak sejajar dengan itu? Mas. Nah, Iya, jauh-jauh begitu, jadi nggak aku bagus. bingung ini. Jauh banget misalnya. Lagi ngambek dia. Tahu buah. Ntar saya baru perbaiki lah. Pokoknya gini aja tuh. Kan jadi rapi. Tadi rapi ya. Nah, yang kita bahas pagi ini nih. Terakhir apa tuh, Ustaz? Isim Terakhir apa, Ustaz? Yang 11 dulu, 11, 12. 11, 12 belum kelihatan. Tamyiz munada. Tuh. Apa? Tamyiz Enggak, yang ada sebelas. mustasna. Oh, Isim. mustasna. Isim. Kan ada 12 kan disebutkan? Iya, iya. Pas berarti. Oke. Taruh, Ustaz. Ustaz, taruh. Jangan lama-lama nulisnya. Nah, Ustaz. Soalnya saya mau pergi ke jembatan cinta lagi nih. Aduh, ketagihan, Ustaz. Saya mau ngikut. Udah jembatannya bergoyang gitu. Enak kan, Bu? Aku nggak Enak sih, bergoyang terus. Latihan di jembatan Siratal Mustaqim. Latihan ya, Ustaz ya. Baik. Mustasna. Gimana? Mus- Ibu enak mustasna. naik perahu? Nggak bahaya kan naik perahu? Nggak bahaya. Mana? Udah? Dah. Bentar dulu, Ustaz. Yang nomor 11 kan isim la. Simla. Kenapa pakai H? Kan kalau isim nggak pakai H. Oh ya salah ketik berarti. Oh, tadi saya udah bener yang pertama jadinya. Karena ini makhluk baru sih, baru mau nanya lagi tadi sama. Gimana sih saat jadinya Oh, banyak Ustaz udah diganti dari putih coret-coret jadinya. lagi deh. Lagi kan saya sebut tadi Simla. Kalau tulisan mah kalau salah wajar, Bu. Namanya tangan nggak bisa melihat. Mustasna. Kenapa? Ini istilah baru. Kenapa tuh Mbak lagi salah mulu nulis? Gitu loh. Ini. Lagi bingung hari ini, Ustaz. Iya. Mustasna. Baik. Jadi yang pertama kita bahas warna merah, Bis objek. objek. Oke. Nggak usah sampai 12, habis waktu.
Satu aja dulu. Sampai berapa Ustaz? Satu aja ini kita bahas. Satu aja juga belum tentu kenyang. Satu. Kita ambil contoh. Ambil contoh. Mana ya? Contoh. Nih, ambil contoh. Misalnya Muhammad sedang membaca Al-Quran. Gimana bahasa Arabnya? Yaqra'u Muhammad Al-Qur'anul Karim. Gitu. Al-Qur'an. Yang kita bahas pembahasannya maf'ul bi dulu ya kan pertama. Kok? Iya kan? Kita membahas itu. Pembahasan atau maf'ul, pembahasan maf'ul bi. Maf'ul bih. Maf'ul bi itu objek. Sudah paham objek tadi ya? Maf'ul bi. Contoh. Sebelum kita ambil contoh, kalau syaratnya begini, Bu. Syaratnya kalau ada maf'ul bih koma fi'il atau kata kerja kata kerjanya harus fi'il muta'addin. Apa tuh fi'il muta'addin? Fi'il yang membutuhkan objek. Nah, fi'il muta'addin adalah kata kerja yang butuh objek. Dalam kurung intran, transitif. Bahasa Indonesia bilangnya transitif kan, Bu? Ya, akhirnya transitif. Jadi syaratnya apa, Bu? Maf'ul bi, kalau ada Maf'ul bi itu bisa disederhanakan bahasanya seperti ini. Kayak kita tulisan Arab. Jadi fi'il muta'addin. Fi'il muta'addin. Muta'addin. Muta'addin ditambah fa'il ditambah maf'ul kata kerja yang harus fi'il muta'addin. Syaratnya fi'ilnya harus fi'il apa, Bu? Harus fi'il apa? Muta'addin. Fi'il muta'addin ditambah fa'il kalau fi'il lazim dia nggak butuh objek.
Ini pokoknya pegang ini nih. Maf'ul bi pasti fiilnya fiil muta'addin. Karena ada fiil yang nggak butuh maf'ul bi. Oke, Bu, bisa dipaham sampai sini. Jadi fiil yang butuh objek namanya fiil apa, Pak? Muta'addin. Muta'addin. Muta'addin tambah fa'il tambah Yang termasuk fiil muta'addi, fiil apa aja? Banyak. Termasuk Caranya gimana mau tahu kalau itu fiil muta'addin? ya pakai ditambahin itu, yang membutuhkan bisa, kata yang di bisa atau ini ya Ustaz, yang bisa di sama Heeh. yang kayak Yang tidur bisa contohnya ditambahkan Makan. awalan di dibuat pasif bisa. Ustaz, ke Ya. bawain dulu. Oh, syaratnya bisa dibuat pasif ya? Seharusnya bisa dibuat pasif. Misalnya nih, makan, dimakan, bisa. Iya bisa. Minum, diminum. Bisa. Terus misalnya lagi membuat, dibuat. dibuat bisa Tidur, Ditidur. bisa nggak? Tidur ditiduri. Bisa. Hah? Bisa lah. meniduri anak bisa. Nah, Apa dia? beda itu kata kerjanya. Tidur ditiduri bisa nggak? Cirinya Nggak bisa. Bisa. dibuat Pergi, pasif. Nggak bisa. pergi Pergi dipergikan bisa nggak? Nggak bisa. Renang. Nggak bisa. Nah, jadi fiil-fiil yang tidak bisa ditambahkan awalan yang bisa ditambahkan awalan di, itu berarti fiilnya fiil muta'addi. Bisa dipahami sampai sini. Masak, dimasak Berarti muta'addi. muta'addi. Pergi, bisa nggak pergi? Fiil lazim. Masa dipergikan. Nah, bisa nggak? Enggak. Nah, karena nggak bisa, namanya disebutnya fi'il lazim. Begitu kan Bu Lina bertanya bagaimana apa saja yang masuk fi'il muta'addin. Loh banyak, nggak usah disebutin. Caranya itu tadi pegang caranya. Kalau bisa ditambah. Kalau bisa ditambah awalan Mandi. maka fi'il tersebut termasuk fi'il muta'addin. Makanya contohnya tadi tidur, saya mau tanya tidur bisa nggak diawalin begini? Bawain dong Ustaz itu kan. Ah, Nggak bisa. Nggak bisa. bisa nggak? Ditiduri bisa kali. Ditidur. Ditiduri. Aku. Iya kan? Sapu. Anak kecil gitu. Nah, itu kata kerjanya beda lagi, menidurkan. Iya, menidurkan. Bahasa Arabnya juga pasti beda lagi, bukan tidur nama itu. Pasti. Beda lagi. Ini kata dasarnya tanpa merubah, ya. Oke. Itu fiilnya apaan aja nggak ada itu ya? Bahasa Arab nggak ada. Nggak ada Itu ditambah. tadi gampangnya maksudnya logikanya bahasa Arab apapun ini tadi kan fiil kata kerja apapun, baik bahasa Indonesia lah maupun bahasa Arab sama caranya untuk memudahkan kita. Yang termasuk fiil muta'addin adalah fiil yang bisa ditambahkan awalan di. Bukan yang fiil bisa- majhul ya Ustadz kalau kayak gitu. Nah, termasuk fiil majhul. Nah, karena dia fiil muta'addin, dia salah satunya bisa dibuat majhul. Bahasa Arabnya majhul, betul. Soal pasif kan. Iya, Oh iya. sampai sini. Itu salah satu fiilnya ya. Iya, salah satu manfaatnya. Ini contoh. Bagaimana fiil muta'addin? Wah, karena Ibu bertanya terus, maka saya jawab terus. Ya. Muta'addin. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya bisa ditambahkan
awalan apa Bu? Di. Awalan di. Bisa ditambah awalan Di. Atau ter. Di mutadin ciri-ciri bisa ditambah awalan. Ter juga bisa. Tuh. Contohnya, contoh, makan, contoh, makan di halo, dimakan. Ya. Dan seterusnya. Bagaimana? Bisa dipaham? Harus cerna Ustaz. Harus dicerna. Ambil contoh sekarang. Tadi kan Ibu bertanya, Ustaz, apakah fiil apa saja yang disebut fiil muta'addin? Fiil muta'addin adalah fiil yang membutuhkan objek. Bagaimana kita mengetahui kalau fiil tersebut adalah fiil muta'addin? Gampang. Dalam bahasa Indonesianya, ya, kita tambahkan aja dia awalan di. Ya, gitu beres. Kalau bisa, berarti dia fiil muta'addin. Tapi kalau tidak bisa, berarti Fiil lazim. ya fiil lazim. Tuh ya, Bu. Banyak. Ustaz yang nekat keras. Apalagi tuh Ustaz selain makan tadi? Lah banyak, minum diminum. Bunuh, dibunuh, bisa. Dibunuh, terbunuh, bisa. Bunuh bisa. Iya, bunuh, dibunuh. Membunuh, dibunuh. Menolong, ditolong. Membaca, dibaca. Menulis, ditulis. Apalagi? Ya. Kalau ternya apa Ustadz? Sama, ter. Misalnya makan, termakan. Boleh. Awalan di atau ter ya. Terbunuh. Oh, ya. Oh, tutup, Ditutup. ditutup atau Tertutup. tertutup. Ustaz, nanti YouTube-nya ada ya Ustaz ya. No, ada, tenang aja. Musri mana aja Jangan lupa di Mudah-mudahan nggak lupa, mudah-mudahan. Biasanya mudah-mudahan langsung ya Bunda. Soalnya kelas kita nggak pernah langsung loh. Itunya. Saya kan nggak bisa kalau nggak Kita diterangin. doang. Kalau kelas yang lain langsung semua. Jadi iri nih ceritanya. Dia dong. Tapi kelas lain diiri lagi dia bilang. Keluar YouTube-nya. Ya udah istilah yang Kan lain ngisi ilmu nggak apa-apa Ustaz. jalan. Baik, nomor Kan satu. pengen pinter Ustadz. Iya. Nomor satu, kita ambil contoh. Ya kan? Nih, ambil contoh. Yaqra'u Muhammadun Al-Quran. Al-Quran. Al-Qur'ana ya Ustaz. Naam. Yaqra'u Muhammadun Al-Quran. Coba kita lihat. Fiilnya mana? Yaqra'u Yaqra'u. Fa'ilnya mana? Muhammad. Muhammad. Sebentar Bu, saya ada telepon 2 kali kayaknya penting ini kayaknya. Ya udah, itu dulu jawab. Brian, Ya, si Ustadz kalau dipotret masa dipakai band. kenapa?
Kenapa, Bun? Ustaz kalau dipotret pakai Batman. Pakai kacamata Batman. Sudah. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Yaqra'u fi'il bukan? Fi'il. Fi'il. Fa'ilnya mana? Muhammad. Muhammad. Pertanyaan saya, yaqra'u itu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Yaqra'u fi'il muta'addi. Muta'addi. Oleh karenanya Al-Qur'annya sebagai apa? Sebagai objek. Objek, maf'ul bi. Bahasa Arabnya apa? Lebih. Bahasa Arabnya. Maksudnya bahasa Arab apa? Bahasa Arab objek itu apa? Mansub, maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi. Lebih. Ya, 100. Berarti di sini kita tulis dah Al-Qur'ana. Kalau maf'ul bi itu mansub tidak? Mansub. So, Tandanya fathah. tandanya dengan apa? Fatah. Fathah. Udah selesai. Jadi ini kita lihat mansubnya aja ya. Iya, kan pembahasan kita isim-isim yang mansub. Kalau Muhammadun pembahasan yang lalu masih ingat? Marfu. Fa'il. Marfu. Fa'il wajib Marfu. marfu. Tandanya dengan apa? Doma. Doma. Tuh udah bisa. Gitu. Apa nih begitu-begitu tuh. Yang lain gimana? Coba lihat. Budian. Budini. Butati. Hadir Butati. Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Gimana sibuk sekali kayaknya. Budini hadir. Alhamdulillah. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Bisa dipaham? Insya Allah. Tuh. Iya. Bu Najihah Hijaz hadir. Hadir, Ustaz. Oh, saya kira ada di atas. Kalau yang senior apa Ustaz? Kalau senior Nah, coba maf'ul bi mansub kan? Maf'ul bi mansub. Dimansub. Tuh. Gitu. Analisanya gitu. Jadi nanti kalau kita bilang seperti ini, yaqra'u Muhammadun Al-Qur'anu, betul atau salah? Salah. Salah. Alasannya? Apa? Bilang Ustaz. Yo. Kalau saya bilang begini, yaqra'u Muhammadun Al-Qur'anu, betul atau salah? Salah. Nah, salahnya di mana? Betul, Fatah. Emang kenapa harus fathah? harus patah. Maf'ul bi. Udah, emang kenapa harus fathah? Ya karena harus fathah. Ya ilah. Ya iyalah. Bisa Bukan. tanya dong. Karena Bisa tanya maf'ul. dong. Hah? Kalau misalkan dia ada huruf jar di depannya berarti Al-Qur'ani gitu. Bisa. Iya, tapi bukan maf'ul bi. Kalau maf'ul bi itu tidak boleh didahului oleh huruf jar. Seandainya ada huruf jar berarti Kalau seandainya tapi ada huruf bukan jar, maf'ul bih. jadi bukan maf'ul bih lagi. Karena maf'ul bih wajib Oh, jadi wajib nama-namanya itu sesuai harokat pembelajarannya gitu ya? betul, makanya dikatakan marfu doma, mansub fathah, majrur kasro gitu. Jadi kalau ada, jadi maf'ul bi itu nggak mungkin sebelumnya ada huruf jar. Kecuali nanti ada pengecualian, itu mau nanti. Oke, nanti. Jadi pemahamannya awalnya maf'ul bi tidak boleh didahului oleh huruf jar. Kenapa? Lah kalau ada huruf jar pasti jadi kasro, ya kan? Iya. Sementara maf'ul bi hukumnya apa tadi? Mansub. Tuh, biar nggak berlawanan pemikirannya. Contoh lagi. Contoh.
Misalnya apa? Ibu memasak Ikan. ikan. Iya. Memasak bahasa Arabnya apa tuh? Bahasa Arabnya. Tobakho. Hmm. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Kalau menggunakan fi'il madhi menjadi Ya. tat Baku. tat Tatsbah. tuh pisang selimut ada di mana? Di mana belinya kayak ini? Tobakho yat ya pisang selimut tuh. Selimutnya selimut. Lupa itu. Hah? Selimutnya selimut Iya. apa tuh? Jadi pengen Tuh, Pisang selimut. pisang selimut. Besok singkong. Itu tukang apa sih? Jual apa sih? Tanya tuh sama orang Pondok Gede. Kayaknya Jupasuk ya kayaknya dah Jupasuk. mau pesan? Boleh? Oh, Supasu. PO nih, buka PO. Oh, perhatikan kalimat tatbuku al-ummu as-samaka. Ibu memasak ikan. Mana fiilnya? Tatsbuhu. Tatbuku. Failnya mana? Al-ummu. Filenya umum. Nah, karena tatsbuhu itu fiil muta'addim, maka as-samaknya sebagai maf'ul Iya. maf'ul bi wajib Mansub. mansub. Tanda mansubnya dengan Patah. tuh. Yang ro'u. Ro'u. Tuh. Mana dia? Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Pisang selimut. Nah, Baru lewat gitu. Contohnya lewat. apa ya? Tukang roti. Contoh lagi. Saya membeli roti. Nah, saya membeli roti. Saya membeli pisang selimut gitu. Bisa, boleh. Ayo lo. Apa? Istaroy. Staroy. Istaroy itu pisang selimut itu kan maf'ul bih, betul? Iya. Heeh. Cuma karena itu bukan dari bahasa Arab, Seperti bahasa Arab aslinya. Orang Arab nggak tahu pisang selimut. dengar gak? Karena bukan bahasa Arab, jangan juga difathahkan. Oh gitu. Lah iya. Iya. Jadi fathahnya fathah muqaddarah. Tepat ditulis pisang selimut. Nggak boleh diterjemahkan karena itu nama makanan. Oke? Dan di bahasa Arab nggak ada padanannya karena di Arab nggak ada pisang selimut. Seperti nasi uduk. Nasi uduk terjemah bahasa Arabnya apa? Itu nasi kebuli. Nah, beda. Nadi. Beda. Itu terjemahan yang salah. Masa nasi uduk nasi kebuli? Kan pakai itu juga. Nasi ulam. Apa bahasa Arabnya? Makanan, Ustaz. Nggak ada. Nah, karena tidak ada bahasa Arabnya, jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang kemangi aja. Ya, tulis aja. Istaroy itu pisang selimut. Udah. Tapi kok nggak ada fathahnya? Kan dia maf'ul bih. Nah, kasus semacam itu namanya fathah yang diperkirakan. Oh, kira-kira ya, Ustaz. Iya, diperkirakan. Paham nggak sampai sini? Iya. Gimana? Misalnya nih, Tapi saya berarti- beli Ustaz berarti nggak perlu diganti ya. Tapi Yang pakai fathah aja ya berarti ya. jadi nggak perlu fathah, jadi dia memang pisang ya pisang, jangan pisanga. Oh. Ini nulisnya gimana? Bahasa tulisan Arabnya gimana? Pisang.
pakai Oh, pakai Iya. huruf go ya. Go titik 2, titik 3 Kalau mana pisang titik ya, 3 nih ya. enggak ada. Di Pisang. pisang. Pakai huruf Titik go. 3. Titik 3 Ustaz kan? Kasih titik 3 ya. Sini cari titik 3 enggak ada ini. Ya. Pisang bisa-bisa aja. Iya, nggak usah Ustaz kalau susah buat contoh. Tuh, nggak apa-apa. Itu pisang kedinginan itu. Jadi pisangnya pakai go titik 3 kalau mau ditulis ya. Pisang molen kali ya selimut itu ya. Itu kalau titik 3 berarti pakai huruf pegon dong. Ya, itulah makanya saya bilang tadi. Itulah Indonesia yang diarabkan. Tapi kalau dari versi Arab bukan pakai itu. Pakai Arab tuh kalau yang versi Arabnya yang ditranslate ke itu dia pakai nun dan jim. Kalau titik 3, wen titik 3 itu Arab kita, Arab Melayu. Beda lagi literasinya nanti. Karena ini agak yang gampang-gampang aja lah dulu ya. Misalnya roti. Al-Ruzza. Ruz. Bukan ruz Itu itu mana nasi. Roti itu Roti itu khub. ya. Khubza. Bisa. Bisa dipaham sampai sini. Jadi Bu, walaupun dia maf'ul bi kan wajib mansub dengan fathah ya Bu. Tapi kok bahasanya asing, bukan bahasa Arab, jangan difathahkan. Membeli. Ya tadi seperti tadi tuh nasi ulam, apa lagi? Iya. Apa lagi? Pisang Nasi. selimut. Duduk. Apa lagi Bu yang Indonesia makanan? Lontong sayur. Cari deh tuh di kamus bahasa Arabnya lontong sayur, ketemu nggak ya kira-kira? Sate Padang. Sate Padang. Apa lagi? Rujak cingur. Juga cingur. Itu kan nama-nama makanan. Tahu gejrot. Yuk. Apa lagi? Mie Aceh. Mie Aceh. Jangan diterjemahkan, Bu. Jangan, ya. Iya, nggak berani. Itu kan ada orang semuanya diterjemahkan yang nggak bisa begitu. Kenapa ya? Karena bahasa Arab nggak ada padanannya itu mie Aceh. Nggak ada namanya makanan. Kurma ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Cuma orang Indonesia nyebutnya kurma aja deh. Padahal di Arab itu ada rutab, apalagi ada kurma, ada tamr. Sebenarnya beda-beda sebenarnya antara rutab, tamr. Tapi Indonesia karena miskin dia dengan padanan itu, mau rutab, mau tamr, apa lagi? Diterjemahkan kurma aja lah. Gitu. Nih, jadi mau ini kasus kita mana? Khubza. Maf'ul bi kan dia? Ya. Maf'ul bi wajib Mansub. Apalagi, Bu? Ini apa nih yang ketiga? Yang ketiga Ustaz ya. Istaro itu Guru itu Ustaz menerangkan pelajaran gitu. Iya, mantap. sama Betul. Ustaz. Menjelaskan itu bahasa apa? Bahasa Arabnya. Naroha. Darosu. Yadrosu. Yasroh. Itu nomor 3 Yasrohu. artinya apa Ustaz? Hah?
Nomor 3 artinya apa? Istaro. Istaraitu al-khubza. Saya membeli roti. Yasrahu al-ustad. Al-ustadu. Pelajaran. Ad-dars. Mana, Bu? Pelajaran kita. Nih. Ya. Apakah kedudukan ad-dars di sini? Ad-dars. Dia maf'ul. Maf'ul. Tuh. Maf'ul. Mansub kan dia? Sepi. Ada doa begini. Allahumma ja'al. Ini doa kita nih. Bukan doa kita yang sering kita ini. Allahumma ja'al kuburoha. Rohu aja lah. Raudhah. Raudhah. Min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Sudah pernah dengar doa ini? Sering dengar. Wah, alhamdulillah. Beda kalau BMKMT mah pasti sering ini. Malam-malam ini. Wala taj'alhu hufratan min hufratan niron gitu kalau bahasa lengkapnya. Ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah. Apa raudhah? Taman. Surga. Surga ya. Taman surga. Iya. Jadikanlah taman dari taman-taman surga. Min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya suatu taman dari taman surga. Mana? Fi'ilnya mana nih fi'ilnya? Kok kuburoh ya Ustaz? Kuburo. Iya, bagus. Apa kubur sih artinya? Kuburo apa kuburo artinya? Kuburan, makam. Kuburan. Tuh. Kalau bahasa orang Pondok Gede bilangnya kober. Ber. Apa? Kober. Kober. Oh, kober. Komber. Tahu kober? Oh, Nggak iya. tahu, Komber dari bener-bener kuburan paham. nih. Kuburan kober. Kober itu singkatan, Bo. Ber ya. Apa artinya kober?
Olimpiade. Apa Ustadz Kober? Kober itu kuburan Ya berjejer. udah Oh, sama yang ini. Jadi kober itu singkatan. Apa? Kuburan berjejer. Tanyain orang Pondok Gede. Ya, Pondok Gede lagi. Memang coba dah tanyain orang Bula Kapal juga sama nyebutnya. Kagak tahu. Baru Nah, dulu. makanya. Jadi kuburan ini sebenarnya dari bahasa Arab, Bu, kubur. Bangkit Jakarta dari alam kubur. Jakarta tuh bilangnya kober. Iya, kober. Jadi kober itu apa sebenarnya? Nggak tahu. Ya, kuburan berjejer, kok nggak tahu. Kober nama jalan kali. Nah, itu kalau rumah ibu banyak kuburannya, makanya di jalan Kober. Gitu. tapi ada nama orang Ustadz namanya Nah, Kober teman. Diganti Dulu teman menjadi saya namanya Kober. nah. Kalau Saya yang banyak baru duit itu namanya Pak Gobel. lain lagi ke nasional. Paman Gober. Lah iya, Pak Gobel yang banyak duit. Tuh. Ini nih maf'ul bih kita nih. Ulbi apa fiil? Gimana sih? Loh, kan merah kita pembahasan kita. Yang kita bahas Oh, kan merah. kuburo ya. Yo. Tadi Ustadz bilangnya fiil. Fiil yang mana? Oh iya, yang tanya fiilnya mana? Fiilnya ij'al. Ij'al itu fiil apa? Fiil amr. Ah? Amr. Fiil amr. Fa'ilnya mana? Failnya kamu. Mustatir. Mustatir. Di dalam ij'al ada anta. Allahumma ja'al kuburahu raudhatan min riyadil jannah. Kalau yang meninggal perempuan, Allahumma ja'al kuburaha raudhatan min riyadil jannah. Jadi yang maf'ul bihnya tuh kuburonya ya? Ya, maf'ul bihnya itu kuburonya aja. Kuburonya. Kalau hu-nya itu kepemilikan berarti? Hu-nya itu mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih. Ya. Belum diajarin kan? Belum, udah lewat. Udah mudah mulai. Tuh. Untung Iya, aja. tapi Untung ada saksinya. Sandaran itu loh, sandaran Bu, yang sandaran. Nah, bisa dipaham lagi. Ini lagi nih. Ayat lagi nih. Laqad khalaq sana. Khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Gitu kan? Apa artinya tuh? Ayo, apa artinya? Sesungguhnya manusia kami menciptakan manusia dengan kebaikan dengan baik baik bentuk. dengan baik ya. Dengan baik dalam bentuk fi ahsani, dalam bentuk Hasan. fi ahsani, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baiknya. Lebih baik atau sebaik-baiknya ya. Iya, sebaik-baiknya. Jadi manusia ini paling baik rupanya. Laksana, oh iya kami menciptakan. Tuh, kurang apa lagi nih kita sebagai manusia? Allah aja udah bilang begitu. Laqad khalaqnal insana. Cakotnya kurang Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fiilnya mana fiilnya nih? Khalaqna. kelihatan. Fiil ya khalaq. kholakna. Failnya mana failnya?
Nah. Nggak kelihatan. Nah, Nahnu. fiilnya fiil apa nih? Lakot. Ilmu. Nadi. Fiil madin. Madi. Coba kita tasrif dari khalaqa ya. Khalaqa, khalaqa, khalaqu, khalaqat, khalaqata, khalaqna, khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum, khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna, khalaqtu, khalaqna. Nah, tuh. Jadi nahnu dong. Ya. Iya, itu kalau udah belajar tasrif enak jadi fa'ilnya nah itu. Berarti kasus kita mana tuh? Al-insana. Al-insana. Ini nih. Al-insana kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bi ya Ustaz. Maf'ul bi. Maf'ul bi wajib Mansub. Fathah. mansub. Tuh. Bisa dipaham sampai sini. Ustaz, boleh nggak maf'ul bi tandanya sebagai fathahnya 2, Ustaz? Kasratain, fathatain. Boleh nggak gitu? Misalnya nih. Andi membeli mobil baru. Ali aja deh, Ali. Membeli bahasa Arabnya apa? Thyroid. Istaro. Istaro. Ali. Aliyun atau Alian? Alien. Yun. Aliyun. Membeli sebuah mobil. Dari mobil aja dah. Sayyaratan. Gitu. Nah, Andi membeli sebuah mobil. Mobilnya belum tahu nih mobil apa. Pokoknya mobil aja. Entah mobil Xenia, Avanza, apalah pokoknya. Belum mau tahu. Mana maf'ul bihi-nya mana? Halo? Wah, udah mulai ngantuk ini kayaknya. Saya rotan. Ah? Saya rotan. Saya rotan. Fiilnya mana fiil? Istaro. Istara. Fa'ilnya? Asar. Oh, maf'ul bihi-nya? Maf'ul bihi-nya nggak kelihatan itu. Maf'ul bihi-nya nggak kelihatan. Warnanya merah. Saya rotan maf'ul bihi. Oh, bagaimana? Bu Najia? Saya ratan maf'ul. Ya, saya kayu, Bu, kalau Ibu rotan. Bagaimana? Bisa dipaham? Alhamdulillah kalau bisa dipaham. Jadi maf'ul bi kesimpulannya tandanya dengan fathah. Satu lagi ada ayat, saya kasih contoh. Inna anzalnahu Ini Lailatul Qadar. Inna, hati-hati keselak yang lagi makan. Inna anzalna Qur'anan Tartila. Iya, ayat apa tuh tartilan? Qur'anan
Arabiyan. Arabia. Yusuf ayat 2 Iya. Inna anzalna apa ada hunya enggak tuh? Inna anzalnahu Qur'anan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabia. Arabiyan. La'allakum, ya kan? Tak iluna. Sesungguhnya kami turunkan bahasa Arab. Sesungguhnya kami turunkan. Itu kembali itu ya. Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, Quran dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyan. Mana maf'ul binya? Quranan. Qur'anan. Mansub dia? Mansub. Maf'ul binya ada 2 nih ya. Hu. Ya. Hu. Ya. Hu sama Qur'anan. Arabian itunya sebagai naat. Jadi Qur'anan saja yang kita bahas ya, maf'ul bi yang ini. Qur'anan. Qur'anan jadi maf'ul. Satu lagi maf'ul bihi-nya mana? Itu warna biru. Mana biru? Biru merah. Yang hu. Ana berarti. Ana. Bukan, aja tuh yang merah. Anjalna. Hu. Anjalna. Hu. Kok katanya maf'ul bi selalu fathah. Kok itu hu? Nah, ini pada pengecualian. Kalau yang menjadi maf'ul bi itu adalah isim mabni. Tahu isim mabni? Tahu. Apa? Enggak bisa berubah. Yang berubah. Maka jangan dipaksakan berubah jadi fathah. Sekalipun maf'ul bi itu Itu tuntutannya karena domir hu. iya, karena domir itu salah satu isim yang mabni. Mabni, ya benar. Walaupun dia sebagai maf'ul bi dan ternyata maf'ul bi juga tuntutannya itu wajib mansub, adanya dengan fathah, jangan dirubah menjadi ha. Jangan. Alasannya karena dia isim mabni enggak berubah walaupun kedudukannya sebagai maf'ul bi. Tulis dong Ustaz. Bisa dipaham sampai sini? Kayak pada berarti udah mabuk ini kayaknya nih. Bu Yanti bagaimana? Paham? Insya Allah. Alhamdulillah. Bu Sri? Ya Ustaz. Paham? Gak usah mikirin YouTube-nya, ntar YouTube-nya bentar lagi jadi. Ini saya kasih catatan. Kasih catatan ya. Tapi YouTube-nya ada ya Ustaz ya. Aduh, orang lagi di record nih. Tapi kan saya jadi bisa kan pengen dengerin suara. Baik, terima kasih sudah disaksikan. Maf'ul bi wajib mansub. Maf'ul bi wajib mansub. Tandanya Fathah. dengan fathah. Oke. Namun, ada namunnya. Jika yang menjadi maf'ul bih, berasal dari isim mabni, maka tidak dirubah harokatnya.
Namun jika menjadi Salah satu isim mabni, salah satunya misalnya isim dhamir, apalagi Bu? Isim-isim mabni lupa ya? Isim isyarah, isim mausul, dan lain-lain. Titik. Nah, tuh. Bisa dipahami ya Bu sampai sini? Jadi walaupun, ulang lagi, walaupun maf'ul bih itu tuntutannya adalah mansub, dan mansub itu harus dengan fathah, ya kan? Tapi nggak selalu. Oh, berarti yang hu di sini itu isim domir ya, Mas? Isim Masuknya. domir. Yang anzalnahu itu kan? Iya. Hu-nya Allah ya Ustaz. Bukan. Sesungguhnya Sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran. kembali ke Quran gitu. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bisa dipahami. Apapun ya Bu, kalau dia dari isim yang mabni walaupun sebagai maf'ul bih nggak berubah menjadi fathah, nggak berubah. Berarti menang ya dia ya. Tapi kedudukannya sebagai maf'ul bih. Tapi tandanya bukan dengan fathah. Banyak ini kita jumpai. Iya tuh Ustaz. Rabbighfirli warhamni wazuhurni warfa'ni, itu maf'ul bih semua. Wafu'ani. Ya, warfa'ni. Ya, itu maf'ul bih semua itu. Nah, ini maf'ul bih juga nih. Jadi di sini kita tulis lagi satu lagi di sini keterangannya sebagai penutup. Hu juga maf'ul bih ya. Hu maf'ul bih. Ah. Tuh. Maf'ul bih dia. Dia tidak mansub. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Dia tidak mansub karena tidak berubah menjadi fathah. Oke? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya rasa sudah padat ini. Sudah padat merayap. Dan ibu-ibu juga sudah siap-siap mau apa itu? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kesimpulannya, isim mansub adalah mansub itu adalah i'rab yang perubahannya dengan fathah. Itu. Ada 12 kedudukan atau keadaan isim itu dikatakan mansub yang tadi kita sebutkan. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini sebagai sama dengan pembahasan di halaman 61. Oke.
Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Afwan.